berilmu tapi nggak ngamalkan itu, sayangnya ini, walakinnahu aflada ilal ardi, akan tetapi orang itu dalam menjalani hidup ini dia lebih mengekalkan dirinya ke bumi. Nah, itu bahasa Qur'annya, mengekalkan dirinya ke bumi. Apa yang dimaksud mengekalkan dirinya ke bumi? Dia lebih mencintai dunia. Mengekalkan dirinya ke bumi itu lebih dekat dan lebih senang menikmati kehidupan dunia. Seolah-olah dia merasa bahwa dunia ini akan kekal bagi dirinya. Nah, sehingga Quran mengungkapkan akhlada ilal ardi. Bukankah ada orang yang merasa bahwa hidup yang kita jalani inilah satu-satunya kehidupan? Setelah yang hidup di dunia ini tidak ada lagi kehidupan. Nah, orang yang berpandangan seperti itu, bahasa Qur'annya akhlada ilal ardi. Dia lebih merasa kekal dengan buminya ini, bahwa dunia itu adalah abadi dalam pandangannya. Nah, ini pandangan yang keliru. Tapi tadi, ilmu ternyata tidak bisa membentengi dia dari bujukan duniawi. Ilmu ternyata kalau tidak diamalkan, itu ternyata tak bisa membentengi orang dari terjerumus kepada keinginan dan kecintaan yang luar biasa pada dunia. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran, walakinnahu akhlada ilal ard. Akan tetapi sayang, kata Quran, yang berilmu tak mengamalkan itu dalam menjalani kehidupan dia lebih mengekalkan dirinya kepada bumi. Bahasa tafsirnya lebih cinta kepada kehidupan dunia. Apalagi yang dilakukan oleh orang tersebut, wattaba'a hawahu. Dalam kehidupan dunia ini dia lebih mengikuti hawa nafsu. Jadi bukan ilmunya yang dia pakai, tapi hawa nafsunya. Artinya ilmu ya tinggal ilmu. Kalaupun ada ilmu itu cuma sekedar di mulut aja, dalam praktek enggak. Jadi Quran menggambarkan wattaba'a hawahu. Orang itu mengikuti hawa nafsu. Berilmu, tetapi bukan ilmu itu yang menjadi pedoman. Lain. Berilmu, tapi ilmu enggak dipakai. Justru yang menjadi penuntun hidupnya adalah hawa nafsu. Ini disayangkan oleh Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran Al-Quran berikutnya ini yang enggak enak. Bagaimana perumpamaan orang yang seperti ini? Berilmu tak mengamalkan. Nah, ini jarang kita jumpa perumpamaan yang dibuat Al-Quran. Walaupun mungkin perumpamaan ini bagi kita agak asing, tapi mari kita coba mencernanya. Walaupun mungkin ini tidak dekat dengan budaya kita. Bagaimana perumpamaan orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya? Jawaban Al-Quran, penjelasan Al-Quran adalah famathaluhu, maka perumpamaan orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya, kamathalil kalb, sama seperti anjing. Ini nggak tahu nih, ini udah bahasa paling keras kali yang dipakai oleh Quran. Kamathalil kalb, sama seperti anjing. Nah, sisi mananya yang dibuat mirip oleh Al-Quran? Yang berilmu tapi tak mengamalkan. Kata Quran, orang itu sama seperti anjing. Tapi bagian mana ya yang dianggap mirip dari anjing itu? Nah, ini yang berikutnya. In tahmil alaihi yalhad. Jika engkau beri sesuatu, entah tulang, entah apa gambarannya, anjing itu. Au takruhu, atau engkau tidak beri apa-apa. Jadi Quran itu sedang ngajak kita berpikir. Ini walaupun mungkin di kita anjing itu tidaklah terlalu asing, tapi juga mungkin tidak terlalu dekat. Kecuali orang-orang yang mungkin misalnya jadi pemburu. Walaupun dalam hukum Islam anjing itu dalam mazhab Syafi'i memang dianggap najis. Jadi bagi orang-orang yang bermazhab Syafi'i mungkin anjing itu tidak terlalu dekatlah dalam kehidupan.
Tapi bukan berarti tak boleh dipelihara, boleh. Tapi ada batasan-batasannya dan sesuai dengan kegunaannya. Tapi kalau sampai anjing ketayangan ke dalam rumah tidur di kasur, itu enggak juga itu. Walaupun terlepas dari ada mazhab-mazhab lain, tapi dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Aturannya ketat. Tapi Quran itu sedang mengajak kita memperhatikan perilaku anjing. Anjing itu mulutnya selalu menjulurkan lidah. Jadi kata Quran, in tahmil alaihi yalhaq. Jika engkau memberi kepada anjing itu sesuatu, dia tetap saja menjulurkan lidahnya. Au takruhu, atau kamu tidak ngasih dia sesuatu, kamu usir pun, dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Nah, apa yang sedang ingin dibanding oleh Al-Quran dengan orang yang tidak mengamalkan ilmunya tadi? Dibanding dengan anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Apa hubungannya ini? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Quran itu walaupun sedang mengkritik, sedang memberikan kecaman, tapi tetap saja ada ilmu yang masuk di dalamnya. Kita mungkin nggak belajar ilmu biologi, nggak belajar perilaku hewan. Kenapa anjing itu jadi menjulurkan lidahnya? Anjing itu sebetulnya di kulitnya itu pori-porinya tidak cukup banyak. Oleh sebab itu dia selalu merasa kepanasan. Untuk mendinginkan tubuhnya, maka dia akan selalu menyedot udara lebih banyak lewat mulutnya. Itu kegunaannya memang. Sama sesekali mungkin kita kalau lihat jalan di sungai kita ini, ada di pantai-pantai itu ada buaya yang selalu membuka mulutnya. Nah, buaya itu termasuk hewan yang tadi dia tidak cukup untuk mengeluarkan suhu tubuhnya, maka kemudian dia perlu membuka itu, menjemur dia, karena dia termasuk hewan yang dingin. Nah, salah satu caranya dia buka itu. Anjing tidak. Anjing ini pori-pori bulunya itu tidak cukup untuk membuang keringatnya, sehingga dia merasa tubuhnya selalu panas. Maka kemudian salah satu caranya dia selalu membuka mulutnya dan lidahnya terjulur. Itu untuk menangkap, di samping manfaat-manfaat lain. Tapi yang ingin dikatakan Quran bukan itu perbandingannya dengan orang yang tidak mengamalkan ini. Yang dimaksud oleh Al-Quran adalah orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya. Dia merasa dalam hidup ini tidak pernah puas. Jadi selalu meminta lebih. Walaupun mungkin terlihat dia sudah memiliki kekayaan, dia sudah punya segala, dia tetap ingin menjulurkan lidahnya, ingin meminta ditambah tentang dunia ini. Nah, itu yang sedang dicontohkan oleh Al-Quran, sedang dibandingkan Al-Quran terhadap orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmu. Jadi sisi kemiripan dengan anjing itu dari sisi itu, bahwa dia tidak pernah merasa puas, seperti mulut atau lidah anjing yang terus menjulur, terus ingin mencari dunia. Yang dia cari itu dunia. Jadi ilmu ternyata tidak bermanfaat sama sekali untuk membimbing dia, untuk membentengi dia dari terjerumus ke dalam dunia. Nah, itu digambarkan oleh Al-Quran seperti menjulurnya lidah anjing yang terus-menerus ingin mencari dunia. Nah, ini nggak tahu, ini perumpamaan, ini bahasa. Kalau kita belajar ilmu Al-Quran, ini ada salah satu bab dalam ilmu tafsir itu namanya Masalul Quran, atau bentuk jamaknya Amsalul Quran. Amsalul Quran itu tidak sama dengan pepatah. Kalau Amsalul Quran ini sebuah ungkapan yang punya makna mendalam dibanding dengan sifat lain yang kira-kira mirip. Nah, inilah salah satunya masal, kata Quran. Orang yang berilmu tidak mengamalkan dan dia mengikuti hawa nafsu, mirip seperti anjing yang lidahnya menjulur mencari dunia. Ini penekanan Al-Quran. Jadi berbahaya juga berilmu tapi gak amalkan. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Celaka orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan. Celaka juga lah orang yang beramal tapi dia tidak ikhlas dalam beramal.
Nah, itu tulisan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin begitu bahasa. Bukan berarti beliau mengatakan ilmu tidak penting, ilmu penting. Tapi ilmu saja tidak cukup jika tidak diamalkan. Amal saja tidak juga cukup jika tak dilengkapi dengan keikhlasan. Nah, tapi paling murah, berilmu tak mengamalkan, ungkapan Quran mirip seperti anjing yang terus menjulur-julurkan lidah. Andai kata kita kasih makanan pun untuk anjing tetap saja. Jadi dikasih, sudah dapat dia di dunia ini, apakah berhenti dia menjulurkan lidah? Tidak. Dia tetap saja mencari dunia. Nah, ini bahaya. Dan ini perumpamaan Quran itu tinggi dan susah untuk ditangkap. Tapi ini mendalam. Jadi bahasa Al-Quran, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan orang yang berilmu tapi tak mengamalkan sama perumpamaannya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas. Jika engkau beri dia sesuatu, maka dia tetap menjulurkan lidahnya. Au tatruku, atau engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, yalhas. Dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Dia tetap ingin mencari dunia. Nah, yang seperti ini, perumpamaan seperti ini kata Quran, zalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Inilah perumpamaan kaum orang, pribadi, masyarakat, bangsa. Jadi Quran menyebutnya kaum, sekelompok orang. Bisa kita pribadi, bisa kita dalam keluarga, bisa kita dalam masyarakat, bisa kita dalam jumlah yang lebih besar, bahkan bangsa dan negara. Jika dia tidak mengamalkan ayat-ayat Allah, masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang diumpamakan seperti kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Itu seperti anjing yang terus menjulur tadi. Nah, kepada Nabi Allah perintahkan, wahai Muhammad, faqsusil qasas. Kau ceritakan perumpamaan ini, kau jelaskan kepada umatmu betapa berbahayanya ilmu punya tapi tidak amalkan. Jadi kepada Nabi diperintahkan oleh Al-Quran, wahai Muhammad, kau sampaikan kepada umatmu, jelaskan. Faqsusil qasas, ceritakan kisah ini, jelaskan penjelasan ini. Apa gunanya agar Nabi menyampaikan ini kepada umat? La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan umat atau siapapun yang mendengar penjelasan ayat-ayat Allah ini atau mendengarkan penjelasan Nabi tentang bahayanya tidak mengamalkan ilmu, mudah-mudahan mereka mau berpikir dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, dalam bahasa Al-Quran, nasihat itu tetap penting. Berkali-kali di majelis ini saya sampaikan bahwa ketika orang tidak lagi merasa perlu diberi nasihat atau tidak ingin mendengar nasihat, ketahuilah sesungguhnya bahwa hatinya telah mati. Jika orang tidak ingin lagi diberi nasihat atau merasa tidak perlu diberi nasihat, maka sesungguhnya hati orang itu sudah mati. Nah, seburuk ini kelakuan orang yang berilmu tapi tak mengamalkan. Quran tetap memberikan peluang, ceritakan, jelaskan ini supaya mereka mau berpikir dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi Quran itu tidak pernah menutup pintu rahmat, kecuali orang itu sendiri menolak rahmat Allah. Sampaikan, jelaskan kepada kaummu, mudah-mudahan mereka mau berpikir dan kembali ke jalan yang benar. Nah, ini bahasa Al-Quran. Tapi Quran tetap mengkritik sikap seperti itu. Sikap tidak mengamalkan ilmu secara benar itu tetap mendapatkan kritik Al-Quran. Apa kata Quran? Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina. Itu sungguh sangat buruk. Sungguh sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami tadi. Jadi
Ada orang tak mengamalkan ilmu diumpamakan oleh Al-Quran seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Itu kata orang itu sebuah perumpamaan yang buruk. Nggak ada lagi pembandingan yang lebih jelek daripada itu. Jadi kira-kira bahasa halusnya Quran itu orang kalau nggak ngerti juga itu nggak bisa lagi dijelaskan. Kalau sudah sebegitu kritik Quran, tapi tak balik-balik juga dia ke jalan yang benar, itu nggak tahu lagi. Padahal itu sudah sebuah perumpamaan yang paling buruk, kan? Tapi nggak juga memperbaiki diri, itu nggak tahu lagi. Nah, kira-kira begitu bahasa kalau kita mudahkan maksud Al-Quran. Jadi bahasa Quran, sa'a masalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina. Sungguh sangat buruk perumpamaan kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Jadi berilmu tentang ayat Tuhan, berilmu tentang agama, tak mengamalkan, itu diumpamakan seperti anjing yang menjulur lidahnya. Itu sebuah percontohan yang sudah sangat buruk gitu. Nggak ada lagi yang bisa ditamsilkan kepada yang lebih buruk dari itu. Nah, lalu kita bertanya, orang yang berilmu tapi tak mengamalkan, apakah Allah rugi? Jawabannya pasti tidak. Siapa yang dia rugikan itu? Siapa yang dia aniaya? Jawabannya ada di ujung ayat ini. Wa anfusahum kanu yazlimun. Kata Quran, yang berilmu tak mengamalkan, mengikuti hawa nafsu yang dia kejar dunia, orang-orang ini wa anfusahum kanu yazlimun. Sesungguhnya yang ia lakukan, ia perbuat menzalimi dirinya sendiri. Bukan orang lain yang akan rusak, dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah menganiaya dirinya sendiri. Nah, ini peringatan kepada kita semua, termasuk saya yang membacakan kajian ini. Ini kajiannya buat kita semua. Siapapun yang telah Allah anugerahkan ilmu itu, sekuat-kuatnya untuk kita laksanakan seluruh-seluruhnya. Karena Quran pasti gak pandang bulu. Mau alim mau tidak, kalau salah itu ya salah. Berkali-kali kita sebutkan bahwa Quran itu adalah lawan bicara yang paling adil. Mau kawan, mau lawan, kalau dia salah, Quran akan bilang salah. Tidak ada pembelaan dari Al-Quran mentang-mentang kita orang Islam, kalau tidak sejalan dengan ajaran Quran lalu kita akan dibela, tidak. Nah, begitu sikap Al-Quran, lurusnya. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu tidak merugikan orang lain. Wa anfusahum kanu yazlimun. Sesungguhnya orang itu dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau saya coba mengungkapkan bahasa Al-Quran yang halus, yang kalau diterjemahkan nggak muncul ya pemahamannya. Bapak Ibu kalau melihat Al-Quran bahasanya kan begini, wa anfusahum kanu yazlimun. Itu bahasa Arab yang bahasa Al-Qurannya. Tapi kalau bahasa Arab aslinya sebetulnya susunannya nggak gitu, agak sedikit putar. Wa kanu yazlimuna anfusahum. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab biasa. Tapi kita tidak boleh menukar Quran. Nah, tapi pertanyaannya kan, kalau bahasa Arab biasanya kanu yazlimuna anfusahum. Kata anfusahumnya itu taruh paling ujung. Sampai di lafaz Quran nggak begitu, anfusahumnya taruh duluan. Jadi para ahli tafsir itu tanya, kenapa kok susunan Al-Quran kata anfusahumnya taruh duluan, baru kanu, baru yazlimun? Rahasianya adalah di dahulunya kata anfusahum sekali lagi mengingatkan bahwa yang berilmu tak mengamalkan ilmunya, tidak ada satu pihak pun yang rugi. Kerugian itu otomatis langsung kena dirinya. Gak ada orang lain. Dirinya lah paling merugi. Nah, ini perbandingannya sama, mirip seperti kita kan kalau baca Fatihah gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau disusun dalam bahasa Arab biasa, mestinya bahasa Arabnya na'budu iyyaka, na'budu
iyaka, nasta'in iyaka. Tapi kenapa na'budunya taruh duluan? Iyaka taruh duluan. Iyaka taruh duluan, itu tandanya sekali lagi kalau kita menyembah nggak ada yang lain, hanya boleh Allah. Tapi kalau bahasa Arabnya na'budu iyaka, maka bisa berarti kami menyembah Engkau ya Allah, tapi pada saat yang sama kami boleh juga menyembah yang lain. Nah, maka dalam ayat itu kalau dibalik bacanya na'budu iyaka, itu kalau orang tak betul memegang akidahnya, dia bisa dihukum kafir karena ada celah untuk menduakan Tuhan. Nah, itu perbandingan kebahasaannya. Jadi struktur Quran itu sudah betul. Makanya Quran itu bilang iyaka na'budu. Jangan mentang-mentang bisa bahasa Arab lalu oh ini boleh saja baca gitu, enggak itu. Tapi cara maknanya itu akan makna yang halus itu akan kelihatan. Nah, kembali ke soal ini. Jadi kenapa Al-Quran mendahulukan kata anggusau? Gitu juga. Yang akan terzalimi itu bukan orang lain, dirinya sendirilah kalau dia tidak mengamalkan ilmu. Nah, bukankah kita, mungkin guru-guru kita itu pernah mengajarkan ada hadis begini, seseorang di akhirat nanti di padang mahsyar itu tidak akan bisa melangkah setapak pun untuk menuju ke tempat perjalanan berikutnya, apakah ke surga atau neraka, sebelum dia ditanya tentang beberapa hal. Di antaranya dalam bahasa hadis Nabi itu, harta dari mana dia dapat, dari mana dia dapat dan kemana dia nafkahkan. Kemudian umur, kemana saja dia habiskan. Tapi ada salah satu pertanyaan dalam hadis itu, ilmu, kemana dia amalkan. Nah, itu dia pertanyaan. Walaupun ilmu itu nggak ditanya dari mana dapatnya. Jadi sehingga ada sebagian ulama hadis, oh kalau gitu curi ilmu itu boleh ya? Boleh. Curi ilmu boleh, boleh. Ini ada misalnya pengajian kita kayak gini, ada yang nggak masuk ke masjid, nguping aja di belakang tuh sah ya ilmu, sah juga. Boleh. Tapi mengamalkannya itu dipertanggungjawabkan. Kalau dari mana dapatnya itu tidak dipersoalkan. Tapi kalau harta dapatnya dari mana itu dipertanyakan. Menggunakannya kemana juga dipertanyakan. Tapi kalau ilmu enggak, pertanyaan cuma satu. Ilmu itu diamalkan kemana? Itu aja. Jadi sampai sebegitunya para ulama hadis, kalau begitu curi-curi saja dapat ilmu itu boleh? Boleh. Curi dengar aja belakang, walaupun nggak masuk ke dalam masjid, boleh ya? Boleh. Tapi ngamalkannya harus benar, gitu. Nah itu dan sejalan dengan ayat ini. Ini peringatan buat kita. Jadi ilmu sedikit tapi diamalkan itu jauh lebih bermanfaat ketimbang bergunung-gunung ilmunya tapi nggak diamalkan. Nah, lalu kemudian siapa sih orang yang betul-betul pasti mendapat hidayah Allah? Apakah orang kaya, apakah penguasa, apakah orang alim, atau siapa? Nah, maka ini pukul rata Al-Quran. Mayahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang mendapat hidayah dari Allah, maka itulah orang yang sesungguh-sungguhnya, yang sebetul-betulnya mendapatkan hidayah. Hidayah yang hakiki itu adalah hidayah yang dari Allah. Walaupun Bapak Ibu, kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah yang bersifat umum, ada hidayah yang bersifat khusus. Kalau yang bersifat khusus itu begini, Allah kasih tahu ilmu tentang sesuatu dan Allah bimbing orang itu untuk dapat melaksanakan ilmu itu. Ini yang bahasa kita disebut dengan at-taufiq. At-taufiq. Jadi dia dapat pengetahuan, tidak cukup hanya dapat pengetahuan, tapi Allah bimbing orang itu untuk mengamalkan ilmu. Ini hidayah yang bersifat khusus. Adapun yang kedua, hidayah yang bersifat umum. Allah hanya memberikan kode-kodenya, informasinya, petunjuknya. Lalu kalau orang itu kemudian mengikuti dan patuh berinformasi itu, maka dia dapat hidayah.
Tapi kalau dia tidak mau mengamalkan petunjuk itu, dia tidak dapat hidayah. Kalau saya mudahkan begini, misalnya ada orang tanya, di mana Masjid Al-Huda? Orang itu tanya di pasar sana. Bapak misalnya tidak ngantar dia, Bapak kasih petunjuk saja. Bapak kalau kamu mau ke Masjid Al-Huda, lewati saja jalan ini, kira-kira sekian ratus meter nanti akan nampak menara. Kita nggak ngantar dia. Pandailah dia cari sendiri. Nah, kalau dia betul mengikuti petunjuk kita, sampai dia ke Al-Huda. Nah, itu namanya hidayah yang bersifat umum. Tapi kalau dia tidak perhatikan petunjuk kita tadi, nyasar dia, tak sampai ke Al-Huda. Jadi hidayah yang bersifat umum itu bisa dapat, orang bisa tidak. Tapi kalau yang hidayah bersifat khusus, ada orang tanya, di mana Al-Huda? Pas kebetulan Bapak waktu itu punya sepeda motor. Bapak tidak jawab. Jawabannya cuma, Pak, kalau mau ke Al-Huda, naik ke motor saya. Langsung diantar. Nih Al-Huda. Nah, itu tandanya, itu hidayah yang bersifat khusus. Itu yang kita sebut dengan tauhid. Begitu caranya Allah memberikan hidayah. Tapi kembali ke ayat ini, apapun hidayahnya, siapa yang Allah berikan hidayah kepada orang itu, maka dialah sesungguhnya yang benar-benar mendapatkan hidayah Allah. Nah, itu sebabnya seringkali kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Tuhan, tunjukkan kepada kami yang benar itu sebagai benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Itu artinya kita meminta hidayah yang bersifat umum. Karena kita pelajari dulu ilmunya, baru kita kerjakan. Jadi Allah tuh beri teorinya, kita mau praktekkan. Nah, itu hidayah yang kita minta dalam doa kita itu yang bersifat umum. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu salah sebagai salah, dan berikan kita kemampuan untuk menjauhi kesalahan itu. Kadang-kadang sesuatu yang salah itu jelas di kepala kita, Bapak Ibu, tapi nggak kuat kita untuk menghindari yang salah, terikut juga. Nah, itu tandanya kita berada di bawah hidayah yang umum. Nah, disinilah kita memerlukan bimbingan Allah untuk selalu memohon pertolongan Allah. Beda orang yang dapat hidayah khusus, itu beda. Itu udah dapat jalan tol lah ya. Karena sudah dapat garansi sampai ke tujuan. Tapi kita kan tidak. Kita ini berada di bawah hidayah yang umum. Itu sebabnya kita perlu berikhtiar, berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah agar hidayah yang bersifat umum itu dapat kita raih. Tapi kembali ke ayat ini, ketentuan Quran adalah may yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa orang yang Allah berikan kepada dia hidayah, maka dia betul-betul pasti sesungguhnya orang yang mendapat hidayah yang sebenarnya, bukan dari yang lain. Tapi sebaliknya kata Quran, wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Sebaliknya, siapapun yang Allah sesatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau terjemahan ini saya pakai dan Bapak Ibu menarik kesimpulan, bisa meleset juga. Saya ulangi terjemahannya. Siapa yang Allah sesatkan, berarti seolah-olah orang itu sengaja Allah dorong untuk sesat. Kira-kira seperti itu. Karena Allah sesatkan. Padahal maksud ayat ini tidak seperti itu. Karena hidayah bersifat umum, Allah sudah bertanggung. Ini kalau saya bandingkan begini, kenapa jemaah haji itu di Mekah itu seringkali nyasar? Padahal di Mekah itu petunjuknya jelas. Mulai tawaf dari mana, Pak Airi tawaf dari mana, ini pintu apa, petunjuknya jelas. Nah, kenapa orang nyasar? Karena dia tak pandai baca hidayah, tak pandai baca petunjuk itu. Kenapa jadi tak pandai? Karena petunjuk itu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Prancis, pakai bahasa Turki. Dia nggak pakai bahasa apapun. Nah, tinggal lihat aja tulisan, ya tulisan. Makanya dia tetap nyasar. Itu dia masalahnya. Jadi bukan
bukan orang Mekah itu yang menyesatkan. Dia yang tak pandai mengikuti petunjuk itu. Nah ini, tapi bahasa Al-Qurannya begini. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang Allah sesatkan, dalam artian dia tak pandai dan tak mau mengikuti petunjuk itu, maka dia menjadi orang yang rugi. Nah, itu gambarannya. Jadi jangan tuduh Allah sengaja Allah sesatkan dia. Bukan. Allah sudah kasih petunjuk, cuma orang itu tak pandai baca petunjuk. Kenapa jemaah-jemaah kita nyasar itu dia masalahnya? Tak punya bahasanya. Petunjuk di sana pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Perancis, pakai bahasa Turki. Kita nggak punya satu pun. Nggak bisa dibaca petunjuk, padahal petunjuknya jelas. Nah itulah dia persoalannya. Nah, jadi walaupun bahasa Al-Qur'annya wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapapun yang Allah sesatkan, artinya karena tak pandai dan tak mau mengikuti petunjuk sehingga jadi sesat ya. Maka sesungguhnya mereka itu orang-orang yang merugi. Tak mengikuti petunjuk Allah itu artinya akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, disinilah hadis Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Jika ingin mendapatkan hidayah Allah itu, jangan pernah berhenti berikhtiar untuk selalu memohon mendapatkan hidayah itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa sudah agak taatan beribadah, lalu berhenti meminta petunjuk dari Allah itu untuk dibimbing itu. Nah, itu lama-lama nyerempet jalannya, berbelok ya. Dan sekali lagi, wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapapun yang Allah sesatkan karena dia tidak mau mengikuti petunjuk atau justru melawan arah dari petunjuk itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Meruginya itu kapan? Ya, jelas pasti. Di dunia adakah kerugian itu? Ada. Dia tidak pandai menata diri dalam menjalani kehidupan. Rugi dia. Arah hidupnya itu gak jelas. Tujuan hidupnya itu gak jelas. Nah, itu rugi sesungguhnya. Dalam pandangan Al-Quran, jika seperti itu orang menjalani hidup, maka sesungguhnya dia rugi. Nah ini berkaitan dengan penutup ayat tentang orang-orang yang tak mau mengamalkan ilmunya walaupun dia punya. Nah lalu berikutnya, walaupun ini mungkin kita tidak bisa menyelesaikan, kalau kita tanya apa saja bentuk hidayah Allah itu kepada kita, apa saja bentuk hidayah Allah? Kita kalau dibaca surah Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhan, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau kita tanya, apa saja bentuk hidayah Allah itu? Nah itu. Maka ayat yang akan datang itu adalah penjelasan di antara bentuk-bentuk hidayah Allah itu. Dan petunjuk atau hidayah Allah itu sudah ada pada kita. Tapi ini karena mengingat waktu kita mungkin tidak sempat. Nah Bapak Ibu, panca indera yang kita punya, telinga, mata, itu sesungguhnya salah satu anugerah Allah. Itulah salah satu bentuk hidayah Allah. Nah nanti, adakah orang yang salah menggunakan hidayah itu? Nah ayat yang akan datang bicara soal ini. Dan apa akibatnya ditimbulkan karena salah? Ini tadi nggak pandai baca peta ini tadi. Petunjuknya udah jelas, cuman tak paham dia. Nah, itu dia. Apa akibat yang akan ditimbulkannya? Nah, itu insya Allah akan kita bahas dalam kajian berikutnya. Ini bentuk-bentuk hidayah Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.